Di sebuah kota kecil Jawa Timur, ada toko kue yang katanya selalu terlihat tutup. Padahal setiap pagi jam 5, pemiliknya menata kue dan menyalakan seluruh lampu. Masalahnya, orang-orang melihat tokonya seperti jam 3 dini hari. Gelap, kosong, dan berdebu. Jadi, ceritanya begini. Bu Ririn terkenal dengan bolu kukusnya yang wangi pandan. Setiap pagi, antrian panjang, pesaing terdekatnya, toko mawar manis, mulai sepi pelanggan. Pemilik toko itu sering terlihat berdiri di depan tokonya, memegang bunga kamboja sambil melafalkan sesuatu. Bu Ririn anggap itu hal biasa. Sampai keanehan pertama terjadi. Hari Senin, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Tetangga bilang, "Bu, toko jenengan dari tadi gelap kok, kayak belum buka." Bu Ririn terkejut. Ia berdiri di depan pintu, memandang lampu-lampu toko yang menyala terang. Tapi ketika ia melihat ke kaca jendela, refleksi itu menampakkan toko gelap, lampu mati, dan rak kosong. Seperti toko itu sudah tutup setahun. Vendor roti yang datang mengantar bahan juga bilang hal sama. "Maaf Bu, saya kira tokonya tutup. Saya lihat gelap semua dari luar." Yang lebih gila, seorang pembeli yang nekat masuk bilang ketika ia membuka pintu. Sebelum masuk, ia melihat toko seperti lorong hitam panjang tanpa lampu. Tapi begitu kakinya melangkah, toko berubah terang seketika. Bu Ririn mulai ketakutan. Bu Ririn memanggil seorang paranormal langganan warga pasar. Begitu masuk toko, ia langsung menunduk. Ada yang menanam kain penutup cahaya di bawah lantai depan toko. Menurutnya, itu ilmu untuk membuat cahaya sebuah tempat tidak terlihat dari luar. Ia menemukan serpihan kain kafan, bunga kamboja kering, tanah kuburan, dan potongan kertas mantra basah ditanam persis di bawah pintu masuk. Paranormal berkata, "Ini ilmu orang iri. Tujuannya membuat toko panjenengan dianggap mati." Ritual dilakukan, membakar daun sirih, menyiram lantai dengan air bunga kenanga, menyatukan cahaya toko dengan cermin kecil, dan menaburkan garam khusus di depan pintu. Keesokan paginya, mata pelanggan melihat toko Bu Ririn normal lagi. Terang, wangi, dan penuh kue. Antrian kembali. Tapi toko pesaing, mawar manis, mulai terlihat seperti jam 3 pagi. Gelap, kosong, dan kaca depannya memantulkan bayangan seperti kabut hitam. Dalam bisnis, orang bisa memadamkan lampu satu sama lain. Tapi kalau sampai memadamkan cahaya rezeki, biasanya yang padam bukan tokonya, melainkan hidupnya sendiri. Jadi, kalau kamu lewat toko yang terang, tapi kelihatan gelap, jangan langsung bilang tutup. Mungkin cuma matamu yang disetel ke mode malam. Subscribe sebelum konten ini juga ikut gelap kalau kamu lewat.